أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-temanku semuanya, anak-anakku di SD Master yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Semarak Idul Adha 1442 Hijriah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam acara bincang-bincang seputar Idul Kurban. Baiklah teman-teman semuanya, semoga di hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik semuanya beserta keluarga di rumah. Teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Nah, beliau adalah seorang aktivis. Nah, seorang aktivis dari Lazismu Kota Magelang. Beliau adalah seorang yang mempunyai aktivitas jam terbang yang terlalu berlebihan sosial. Ini. Nah, baik teman-teman, untuk menghemat waktu, siapakah beliau? Mari kita tanya langsung kepada tamu kita yang istimewa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Dan tentunya tetap bahagia. Alhamdulillah. Ustadz, ini anak-anak di rumah ingin kenalan dengan Ustadz. Bolehkah Ustadz memperkenalkan diri, Ustadz? Saya memperkenalkan sendiri. Iyalah. Oke. Monggo Ustadz. Ya, oke. Terima kasih sahabat saya ini yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Furi Variansyah. Kalau teman-teman akrab memanggil saya Furi. Kalau anak-anak mau manggil saya Fury juga boleh. Kalau dalam bahasa Inggris bacanya Fury gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia Furi begitu. Alhamdulillah saya hari ini bisa bersilaturahmi di SD Master ya. Di SD Master diberikan kesempatan untuk bincang santai dalam acara Idul Kurban begitu. Kalau saya aktivitas sehari-hari sebagai guru di SMP Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang atau di Mutual. Kalau aktivitas filantropi, organisasi, saya aktif di Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah Kota Magelang. Dan kebetulan juga ada agenda kurban juga. Begitu. Ada lagi, Ustaz? Saya kira itu. Masya Allah, mungkin kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan kayak artis ya. Pertanyaan perkenalan mungkin. Ada yang mau tanya teman-teman semuanya di rumah? Alhamdulillah nanti diwakilkan ya teman-teman. Nah, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah beliau Ustadz Furi Variansyah ya, betul ya Ustadz? Ustadz Furi Variansyah. Beliau seorang guru juga dan juga aktif di Lazismu Kota Magelang. Masya Allah. Di Pemuda Muhammadiyah juga. Pemuda Muhammadiyah juga. Insya Allah masih muda. Nah, barakallah. Masya Allah. Aktivitasnya perlu kita contoh anak-anak semuanya ya. Baiklah anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya. Tadi kita sudah berkenalan dengan Ustadz Furi Variansyah ya, dengan
itu tadi ya teman-teman aktivitasnya, Masya Allah luar biasa ya. Baik teman-teman semuanya, pada bincang-bincang kali ini kita akan mengambil tema menggapai kebahagiaan hakiki, raih ridho ilahi dengan berkurban di masa pandemi. Itu Ustaz. Temanya Ya, luar biasa. temanya luar biasa. Sangat pendek sekali ya Ustaz ya. Nah, Ustadz Furi Fariansyah ini teman-teman di rumah tentunya masih ada rasa penasaran Ustadz Furi. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman anak-anak SD Master. Master ya. Ya, SD Master Master. itu Muhammadiyah 1 Tempuran. Tempuran. Satu-satunya SD Satu-satunya. di Tempuran. Makanya SD Muhammadiyah Insya Allah. 1 Tempuran. Unggulan ya nah. Amin, amin insya Allah. Doanya Ustadz Furi. Amin. Ya. Semoga SD Master bisa menjadi SD unggulan. Unggul. Ya, salah satu SD unggulan. Ustadz Furi Fariansyah, ini ada pertanyaan pertama. Katanya tadi Ustadz Furi minta langsung pertanyaan nih teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Ada pertanyaan yang pertama dari anak-anak nih Ustadz Furi. Semoga bisa menjawab ini. Insya Allah bisa menjawab. Kalau nggak bisa ya nanti yang jawab Ustadz sendiri. Janganlah, saya membawa acara saja. Ini ada dari teman-teman anak-anakku di SD Master yang menanyakan, mengapa kambing dan sapi dipotong di hari raya Idul Adha, Ustadz? Oh. Nah, ini satu dulu ya Ustadz ya. Satu dulu. Iya, ini dari teman-teman SD Master nih ya. Mengapa kambing dan sapi dipotong di hari raya Idul Adha? Ya. Itu Ustadz. Ini dari anak-anak yang nonton nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Iya, berarti betul ya. Ustadz. Ya, Oke, yang luar biasa. nonton kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau jawaban saya sederhana. Khususnya anak-anak kelas 3, 4, 5, 6 pasti sudah tahu ya. Kenapa motong kambing atau sapi di hari raya Idul Kurban. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar kisah Ismail dan ayahnya Nabi siapa? Ibrahim. Iya. Jadi Ismail dan Ibrahim ini kan cerita yang masyhur di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Ismail ini menjadi seorang anak yang memberikan keteladanan kaitannya dengan birrul walidain. Jadi kalau sudah berbicara tentang orang tua itu tidak ada tawar-menawar. Kalau sudah berbicara tentang birrul walidain maka tidak ada kata tidak begitu. Nah, tentu kronologis kenapa ada domba atau kambing atau sapi atau ijtihadnya juga ada unta juga begitu ketika hari Idul Kurban. Tentu itu tidak lepas dari kisah bagaimana Ibrahim menjadi seorang nabi yang dia diuji oleh Allah di saat usianya yang sudah tua, dia bertahun-tahun ya. Jadi menjadi seorang ayah bunda itu tentu anak adalah keinginan yang sangat mutlak. Anak adalah menjadi kebahagiaan bagi orang tua. Maka Ibrahim pun sama sebagai seorang nabi, punya fitrah manusia, naluri, dia ingin punya anak. Saat itu dia menikah dengan Sarah ya, pertama dengan Sarah, tetapi beliau ini tidak punya anak, sudah bertahun-tahun, ya, berpuluh-puluh tahun. Maka keridhaan Sarah ini untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi Muslim yang luar biasa, maka Sarah ini kan mengizinkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Nah, inilah pertemuan bagaimana salah satu di antara awal dari sejarah adanya kambing dan awalnya domba ya. Domba ini menjadi sebuah binatang sembelihan ketika hari raya Idul Kurban. Jadi
waktu itu Ismail ini yang lahir dalam usia Ibrahim yang sudah tua, bahkan dia diuji. Si Ismail ini ditinggal oleh siapa? Ibrahim bersama Hajar di tengah padang pasir tandus yang tidak ada apa-apa. Bayangkan, ini kan ujian yang luar biasa. Nah, karena kenapa sih Ismail ini ditinggal di tengah padang pasir? Yang namanya naluri seorang wanita, tentu dia tidak ingin diduakan. Nah, ini yuk obrolan cerita orang tua begitu. Tetapi tidak apa-apa, Bapak. Ini edukasi bagi anak-anak khususnya 4, 5, 6. Sehingga si Ismail ini singkat cerita besar dan dia tinggal di Mekah saat itu ketika ditinggal oleh Ibrahim begitu. Ketika Ismail besar, ini tiba-tiba seorang Ibrahim ini mendapatkan mimpi kan gitu. Mimpinya adalah untuk menyembelih anaknya. Nah, ini bedanya mimpinya kita dengan mimpinya para nabi itu kan di situ. Kalau mimpinya para nabi itu bisa jadi menjadi syariat. Bisa jadi menjadi syariat ya. Maka mimpinya apa? Ini ngeri. Mimpinya coba bayangkan menyembelih anaknya. Nah, disitulah setan langsung berbisik, Ibrahim, kamu itu sudah tua, berdoa sama Allah bertahun-tahun, ya, dikaruniai anak, disuruh menyembelih, kok mau? Itu nggak mungkin, itu bukan syariat, begitu. Bisikan setan kepada Ibrahim. Tetapi Ibrahim sebagai seorang nabi menyampaikan kepada anaknya dengan terus terang. Wah, ini yang namanya keturunan nabi. Ismail ini memang luar biasa. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gelisah, hanya sami'na wa atokna. Ya. Maka inilah sekelumit singkat. Ya. Kenapa ada domba? Ya. Jadi mimpinya itu adalah menyembelih anaknya. Dengan singkat cerita bahwa Ibrahim akhirnya di mimpinya yang ketiga, dia ketiga kali mimpinya itu, jadi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya karena anaknya sudah mau disembelih. Ini kan diuji nih. Jadi gunanya iman di situ, ya, gunanya iman di situ. Kalau iman tidak diuji, maka tidak berartilah iman. Ya, orang dikatakan beriman ya kalau dia bisa lolos dari ujian itu. Dia lolos, anaknya mau, Ibrahim mau. Akhirnya Allah memberikan impian yang ketiga agar apa? Disembelih dengan diganti domba. Nah, inilah ya awalnya syariatnya adalah domba. Tetapi kenapa bisa sapi, kenapa bisa unta, bahkan di daerah lain ada kerbau juga, Tat. Ini adalah dikiaskan ya, dikiaskan binatang-binatang ternak yang itu tentu bernilai apa ya, yang biasa dikonsumsi pada saat itu begitu. Nah, tapi kenapa tidak burung, kenapa tidak ayam gitu ya? Karena memang kalau ayam, burung itu kan ibaratnya harganya murah begitu. Tapi betapa beratnya seseorang ketika di masa pandemi ini milih bayar utang atau milih kurban misalnya, milih beli sepeda motor atau milih kurban. Ini kan ujian. Kalau ayam kan harganya murah, tapi kalau kambing itu kan kurang lebih 3 juta, atau sapi yang harganya sampai 20 juta begitu ya. Nah, di masa pandemi seperti ini terlebih, nah itu adalah ujian yang luar biasa. Maka inilah awalnya domba, tetapi kiasnya atau apa? Kias itu dalam hukum Islam adalah menarik sebuah kesimpulan yang sama begitu. Maka ada sapi, ada unta ya. Bagaimana masyarakat pada umumnya mengkonsumsi makanan binatang ternak itu sendiri. Begitu, Tat. Masya Allah. Itu tadi teman-teman penjelasan dari Ustadz Furi mengapa disembelihnya sapi, kambing itu dilaksanakan pada saat Idul Adha. Insya Allah teman-teman bisa memahami ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa teman-teman, tolong kalian simak dialog kita, bincang-bincang kita pagi hari ini, karena nanti di akhir acara
ada tugas untuk kalian semua ya, untuk hadiah untuk dari sekolah untuk kalian semua. Ada hadiah ya? Ada. Alhamdulillah. Hadiahnya belajar di rumah. Belajar di rumah. Ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, insya Allah teman-teman sekarang anak-anak semuanya makin jelas ya kenapa kambing dan sapi dipotong di hari raya Idul Adha. Kemudian ini ada pertanyaan kedua ini Tad. Nah, ada teman kita dari SD Master yang menanyakan, kenapa sih Allah kok menyuruh kita berkurban Tad? Kenapa sih kita harus berkurban Tad? Nggih. Begitu Ustaz. Ya. Begitu pertanyaannya. Ya. Bagaimana itu Ustaz menurut Ustaz Furi? Tadi sebenarnya apa yang saya sampaikan di awal itu memberikan kronologis syariat berkurban ya. Tetapi yang jelas ya, berkurban itu adalah syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ya. Jadi orang tidak akan dikatakan beriman kalau dia sampai berkurban, artinya mengorbankan ya. Jadi salah satu dari faedah kurban itu sendiri kan bukti cinta ya. Cinta kepada Allah, karena cinta kepada syariatnya, mentaati syariatnya. Maka ketika orang itu kok dia mengatakan cinta kepada Allah, maka totalitas hidupnya, pengorbanan hidupnya, dia merelakan waktunya, merelakan hartanya, bahkan yang dicintainya. Kalau sudah lillahi ta'ala, maka orang itu berkurban itu dengan tulus dan ikhlas. Nah, di dalam pelajaran atau faedah dari syariat kurban ini mengajarkan kepada kita agar kita itu merasa bahwa apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu tidak semata-mata menjadi sebuah hak milik kita prerogatif atau apa ya, tidak menjadi kewenangan kita semata. Semua itu titipan Allah. Ibrahim alaihissalam, dia itu kan seorang nabi yang ujiannya luar biasa, maka dia dikenal sebagai nabi ulul asmi begitu kan, ulul azmi gitu. Jadi Ibrahim itu dilahirkan oleh Allah menjadi seorang nabi. Dia itu diminta untuk menjadi orang yang menebarkan ajaran tauhid di saat ayahnya itu menjadi pembuat berhala. Bayangkan, bapaknya dadi tukang gawe berhala, neng Allah meminta kepada Ibrahim untuk menyadarkan orang tidak menyembah berhala. Ya, ini kan sesuatu hal yang bertolak belakang. Tapi itulah pengorbanan, cintanya kepada Allah. Ya. Di sisi lain, Ibrahim ini tadi saya sampaikan bahwa Ibrahim di usia yang tua dia diberikan anak, tapi tiba-tiba Allah meminta untuk menyembelih. Bayangkan, kalau bukan karena rasa pengorbanan cinta kepada Allah, maka tidak mungkin dia akan mengikhlaskan itu. Wong kita itu kelangan duit wae gelo kok. Ya Tat? Iya. Kelangan bojo gelo kok. Kelangan anak yo gelo. Tetapi Ibrahim di saat manusia-manusia seperti kita ini belum lahir, beliau ini sudah melampaui zamannya, imannya itu, ya kan. Nah, maka syariat berkurban tentu itu kenapa di tanggal 10 ya, 10 Zulhijjah ya, 10 Zulhijjah. Ini juga ada kronologisnya dengan ibadah haji tentunya ya. Ada kronologisnya dengan ibadah haji. Tunggu ya, tunggu. Ya. Tunggu ya. Oke, siap. Saya potong dulu ya. Oke, siap. Kenapa saya potong? Karena ya nanti kita tunggu lagi ya teman-teman lanjutannya dari Ustaz Furi. Nah, baik teman-teman semuanya, tadi ada yang menanyakan kenapa sih Allah menyuruh kita berkorban? Berarti itu artinya menunjukkan seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah gitu ya. Betul sekali. Begitu teman-teman. Jadi ternyata kita diperintahkan untuk berkorban oleh Allah itu salah satunya untuk menunjukkan seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah. Nggak boleh protes ya Tat ya? Nggak boleh. Berarti kalau kita diperintah sama Allah tidak protes,
kok harus gini, kok harus gitu. Oh berarti itu tandanya kita betul-betul cinta kepada Allah. Meskipun itu sunnah ya, Iya. tetapi sunnah yang sangat dikuatkan. Kalau kita punya rezeki harus kita utamakan, gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Furi. Jadi teman-teman, sekali lagi ya teman-teman, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, ketika kita mendapatkan perintah dari Allah, kita harus laksanakan dengan penuh sukacita, dengan rasa gembira gitu ya tadi ya. Betul. Sebagai yaitu bukti kita cinta kepada Allah. Demikian jawaban dari Ustadz Furi. Masya Allah. Insya Allah teman-teman di rumah semakin bertambah ya pengetahuannya. Maaf Ustadz, ada iklan. Nah, kemudian Ustadz Furi tadi sudah menjawab 2 pertanyaan nih teman-teman. Ternyata antusias anak-anak SD Master, Masya Allah, sangat luar biasa. Luar Ustadz. biasa ya, Ini barusan tetap bahagia. Ada telepon masuk, mungkin mau bertanya secara langsung Ustadz. Tapi kemudian nih saya tulis aja pertanyaannya. Oke. Nah, kemudian nih Ustadz, ini mungkin namanya anak-anak ya Ustadz ya, kadang-kadang pertanyaannya sederhana tetapi anak-anak penasaran juga, walaupun menurut kita sederhana tapi bagi anak-anak mungkin sangat berarti ya Ustadz Furi ya, pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh anak-anak ini. Nah, pertanyaan ketiga ini Ustadz dari teman-teman SD Master, anak-anak, kenapa Idul Adha dirayakan pada tanggal yang berbeda tiap tahunnya? Mungkin ini anak kelas 1, Iya. 2 dan 3 ini ya. Iya. Mungkin penasaran kenapa kok beda-beda tiap tahun, enggak harus 1 bulan tiap tahun bulan Sama gitu ya, ya. yang sama gitu Ustaz. Nah, kenapa kok beda-beda gitu, tiap tahunnya? Itu kenapa Ustaz? Ya. Jadi Muhammadiyah itu kan organisasi yang terstruktur ya. Dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kota kabupaten namanya pimpinan daerah Muhammadiyah, di tingkat kecamatan namanya pimpinan cabang, di tingkat kelurahan namanya pimpinan ranting. Maka Muhammadiyah ini organisasi yang sangat besar, terstruktur, manajemennya bagus, dikelola dengan profesional. Nah, maka inilah kenapa di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah ketika menentukan hari raya, jadi umat Islam itu kan punya 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, di dalam Muhammadiyah, di dalam menentukan penanggalan lah, kalender, itu kita pakai ilmu yang namanya ilmu hisab. Nah, jadi ini sudah, nanti kalau anak-anak besok kok pengen bisa menghitung tanggalan kapan jatuhnya hari raya, kapan jatuhnya gerhana matahari dan lain sebagainya. Nah, itu ada namanya ilmu hisab. Nah, nanti bisa belajar di situ. Ya. Ilmu hisab. Ya. Maka ketika Muhammadiyah menentukan tanggal hari raya berbeda-beda termasuk puasa, itu bukan karena keinginan gitu kan, tetapi ada ilmunya ya. Maka di Muhammadiyah itu ada tokoh-tokoh yang memang mendapatkan amanah dan secara keilmuan punya gitu kan, namanya ilmu hisab itu sendiri ya. Jadi kalau di organisasi lain menentukan apa namanya Idul Fitri, Idul Adha itu menggunakan metode ru'yatul hilal kalau tidak salah ya. Ru'yatul hilal itu ada alat namanya dengan menggunakan melihat hilal begitu. Tetapi kalau Muhammadiyah karena kita percaya sains begitu, itu bisa dihitung. Jadi 20 tahun yang akan datang kapan Idul Adha itu sudah bisa dihitung karena ada ilmunya begitu ya. Maka beda-beda ini bukan karena sakarpe tidak, tapi ada ilmunya yang itu menjadi kesepakatan di Muhammadiyah ya, di pimpinan pusat Muhammadiyah yang sudah ada yang membidangi. Begitu Tat. Luar biasa, Masya Allah teman-teman. Ternyata
ngobrolin agama itu Sampai tanggalan itu diomong tanggal itu ya teman-teman, luar biasa, masya Allah jawaban dari Ustadz Furi. Jadi ternyata kenapa Idul Adha dilaksanakan beda-beda ya, tidak dalam 1 tahun kok, dalam Februari saja Idul Adha-nya. Ternyata ini teman-teman jawabannya. Mungkin yang selama ini masih penasaran kenapa beda-beda pelaksanaannya, hari pelaksanaannya kok beda-beda tiap tahunnya, bulannya kok beda terus, kenapa? Ternyata Muhammadiyah berpedoman dengan ilmu hisab teman-teman, namanya ilmu hisab. Jadi ada perhitungannya, ternyata ada ilmu khusus ya Ustaz, khusus ya. Ini yang masih bertahan dan satu-satunya di Muhammadiyah itu namanya Pak Oman Fatur Rahman ini. Ini luar biasa beliau ini. Ini kalau Muhammadiyah kehilangan beliau ini ya kita kehilangan betul begitu ya. Besok penerusnya Ustadz Furi ya, insyaallah ya. Semoga anak-anak nanti ada yang sekolah di ilmu hisab begitu ya. Ini teman-teman ya. Jadi ayo jangan lupa ya. Ini salah satu ladang pahala ini besok teman-teman. Jadi belajar ilmu hisab teman-teman supaya nanti ada yang melanjutkan terutama dari Muhammadiyah ya. Silahkan yang suka ilmu bintang, yang suka ya perhitungan bintang, belajar ilmu hisab supaya nanti bisa membantu umat Islam menentukan salah satunya hari raya Idul Adha teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi kenapa pelaksanaan Idul Adha itu berbeda-beda teman-teman? Ternyata ada ilmunya. Muhammadiyah memakai ilmu hisab untuk menentukan hari-hari mana, kapan, di tahun ini besok jatuh pada tanggal berapa, bulan apa, insya Allah sudah bisa dicatat ya dengan ilmu hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah. Kata Ustadz Furi tadi 20 tahun ke depan bisa kita tahu gitu. Tanggal berapa sudah tahu ya, sudah tahu. Masya Allah. Inilah kemajuan di Muhammadiyah itu begitu. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Modernisasinya luar biasa. Masya Allah. Barakallah Ustadz, jawabannya luar biasa. Jadi ternyata banyak ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini teman-teman semuanya ya. Mulai apa itu ilmu hisab ya. Ya Masya Allah luar biasa lah pokoknya ya. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari anak-anak SD Master. Nah pertanyaan selanjutnya ini Ustadz Furi, kenapa ada yang menyebut Idul Adha sebagai Lebaran Haji? Lebaran Haji ya. Kenapa ini Tat? Ya, jadi ya memang dalam ibadah haji itu kan ada serangkaian yang diakhiri dengan penyembelihan hewan kurban kan. Jadi setelah mereka memotong rambut begitu, bertahalul gitu, mereka ada ibadah kurban. Nah, sebenarnya ibadah kurban itu kan esensinya itu kan bukan dagingnya ya, tetapi sebenarnya ada makna-makna simbolis dari ibadah kurban itu. Misalnya penyembelihan hewan ya. Penyembelihan hewan itu adalah bukti bahwa kita harus menyembelih karakter hewani dalam diri kita. Jadi manusia ini kan sempurna, jangan sampai kita berkarakter seperti hewan ya. Terus di sisi lain ya, berkurban ini mengajarkan kita untuk rasa syukur ya, mensyukuri bahwa kita harus mengeluarkan berapa duit untuk membeli hewan kurban. Kalau tidak atas dasar keimanan, orang itu eman-eman. Kalau tidak atas dasar kecintaan kepada Allah, orang itu akan pelit begitu. Nah, kan iso gitu kuliah nih lah di dalam ibadah haji, serangkaiannya itu kan diakhiri juga dengan penyembelihan hewan kurban. Maka bisa dikatakan Lebaran Haji begitu kan, karena di situ ada serangkaian ibadah haji itu dengan penyembelihan hewan kurban, maka dinamakan Lebaran Haji. Jadi mungkin, tapi kalau dari mananya saya nggak tahu ya, tapi itu apakah itu syariat Islam benar atau hanya orang kan suka ngepas menyebut aja gitu ya, menyebutnya saja. Nggak tahu kalau di sana di Arab ada istilah Lebaran Haji, saya nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia, apalagi orang Madura
Orang Madura itu budaya mereka pulang kampung itu tidak ketika hari Idul Fitri, tapi justru di hari Idul Adha gitu. Oh, karena penjual sate nggak tahu, karena satenya sepi, karena pada di daging jodoh Bali ya nggak tahu juga ini. Tapi saya mengamati begitu. Kalau Idul Fitri orang Madura itu nggak banyak pulang, tapi kalau Idul Adha banyak yang pulang. Dan dia mengatakan Lebaran Haji juga gitu seringnya. Mungkin begitu. Fenomena di masyarakat begitu. Itu tadi teman-teman, kenapa banyak juga yang menyebut Idul Adha itu sebagai Lebaran Haji ya. Menurut Ustadz Furi Fariansah seperti itu teman-teman. Jadi karena dalam ibadah haji salah satu keterkaitannya juga pelaksanaan kurban juga ya. Iya, penyembelihan hewan kurban. Teman-teman, kalau di Arab sana itu malah yang kurban tuh nggak melihat hewan kurbannya apa. Mereka hanya pokoknya ini titip uang ya gitu, uang, Ustadz, ya. Titip uang kurban, mereka nggak lihat langsung seperti di tempat kita ya, Ustadz, ya. Jadi kalau kita bisa dikasih nama teman-teman, mungkin teman-teman di rumah kalau pas melihat penyembelihan sapi itu ada sapi yang dikasih nama, kapan dikasih nama ya, nama sohibul kurbannya, nama pengkurbannya, teman-teman bisa tahu. Tapi kalau di Arab sana orang-orang yang sedang haji itu menitipkan uangnya khusus untuk kurban itu tidak melihat hewan kurbannya. Nah itu karena memang dasar sudah cinta kepada Allah teman-teman. Mereka ya udah kurban aja, ikhlas gitu, teman-teman ya Ustadz ya. Jadi itu teman-teman, kenapa Idul Adha disebut juga dengan Lebaran Haji. Nah ini Ustadz Furi, tentunya saat Idul Adha ini menurut teman-teman ya, teman-teman kecil saya mengingat, terus kalau ada yang berpandangan ini Idul Adha ini untuk orang-orang dewasa saja Ustadz. Terus buat saya, kita anak-anak, kita ngapain, apa yang harus kita lakukan saat itu ada Ustadz. Nah, mungkin ada anak-anak yang berpandangan seperti itu Ustadz. Jadi menurut Ustadz, apa yang harus teman-teman lakukan pada saat Idul Adha ini Ustadz, terutama pada masa pandemi seperti ini Ustadz. Ya, jadi mungkin ada anak-anak yang bingung juga, ini kan yang nangani orang dewasa, yang bagi orang dewasa, terus anak-anak nonton aja atau ngapain gitu ya. Oke. Ustadz gimana Ustadz? Ya, jadi yang pertama sunnahnya di hari raya kurban itu kan kita sebelumnya diawali dengan puasa Arafah tanggal 9 itu ya, 9 Zulhijjah. Nah maka kita tidak boleh berpuasa tanggal 10, 11, 12, 13 atau dikenal dengan hari tasyrik ya. Jadi menyembelih hewan kurban itu kan boleh ya, kita menyembelih di hari raya Idul Kurban tanggal 10 Zulhijjah atau di tanggal 11, 12, 13 atau hari tasyrik ya. Jadi yang pertama tadi bisa puasa Arafah, yang kata Nabi, barang siapa yang mereka berpuasa Arafah maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bukan berarti wah bebas aku nggak dosa, enggak, tetapi betapa luar biasanya faedah dari sebuah puasa itu kan begitu. Maka kita bisa melakukan itu. Yang kedua tentu bagi yang punya rezeki ya, bagi yang dititipkan oleh Allah harta yang cukup, maka dia tentu bisa ikut berkurban ya. Terus di hari raya kurban itu tanggal 10 Zulhijjah perbanyak takbir ya, memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, dan seterusnya itu kan. Biasanya kalau zikirnya ketika masih nuansa kurban atau Idul Adha atau tanggal 10, 11, 12, 13 itu biasanya imam-imam ketika setelah sholat biasanya zikirnya memperbanyak takbir, karena memang sunahnya begitu kan, memperbanyak takbir. Terus kalau kita anak-anak kan yang moteng-moteng ya, apa bahasanya, yang biasanya yang motong-motong itu kan orang tua. Terus anak-anak ngapain ya, kita bisa mengambil pelajaran ya. Wah ini anginnya semilir ini. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil, apalagi di tengah pandemi ini kan kita tidak boleh kemana-mana ya. Maka besok ya paling tidak kita tetap menjaga diri, tetap protokol kesehatan itu tetap kita jaga.
kita nggak pakai masker karena ini sudah jaga jarak ya, karena agar apa namanya suaranya juga jelas Iya, gitu ya. betul, Ustaz. Maka ketika hari raya kurban ya kita bisa melakukan hal-hal itu. Nah, ini luar biasa juga Muhammadiyah. Ya, bedanya Muhammadiyah dengan yang lain itu di sini. Muhammadiyah itu selalu berkemajuan, gitu kan. Berkemajuannya apa? Sekarang itu Muhammadiyah, kebetulan saya bawa nama Layismu. Kalau anak-anak belum tahu Layismu, insya Allah udah tahu ya. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini berpikir bahwa ketika hari raya Idul Kurban itu banyak hewan-hewan kurban yang tidak mungkin dihabiskan, atau ada saudara kita yang mereka tidak mendapatkan begitu. Maka sekarang ada programnya Muhammadiyah itu untuk dari Muhammadiyah untuk negeri itu ada rendangmu. Nah, ada yang bertanya juga, loh boleh enggak hewan kurban kok dikemas jadi rendangmu? Nah, ini juga pertanyaan, ya kan? Ya boleh gitu. Jadi tapi nyembelihnya di hari raya Idul Adha dan juga di hari Tasyrik itu boleh. Maka lebih awet. Ya, ketika Muhammadiyah melihat bencana kemarin di Indonesia, ketika banyak orang yang memberikan sarimi, Muhammadiyah itu memberikan rendang. Wah, kan berkemajuan. Iya. Yang lain memberikan hanya telur, Muhammadiyah memberikan daging rendangmu, yang ini adalah salah satu kemajuan Muhammadiyah. Maka anak-anak sekalian, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk berintrospeksi diri. Karena apa? Hari Raya Kurban ini mengingatkan kepada kita tentang kisah-kisah para nabi juga. Mengingatkan kisah Ibrahim, Ismail, ya, bagaimana perjuangan seorang nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, apa yang sudah kita perjuangkan untuk Islam? Ya. Kalau para nabi itu luar biasa, apakah kita hanya berjuang melawan malasnya sholat, berjuang melawan malasnya ngaji? Itu sederhana. Para nabi dan rasul dia berdarah-darah untuk Islam. Maka disitulah ya di waktu Idul Adha kita bisa merenungi juga. Saya kira itu untuk introspeksi, Tat. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ya Allah, ya Rabb. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ya. Dari awal sampai pertanyaan terakhir luar biasa, Masya Allah. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan ya teman-teman semuanya. Nah, untuk yang terakhir Ustadz mungkin bisa menyampaikan sekali lagi pesan dan pesannya untuk teman-teman di rumah Ustadz dalam rangka Hari Idul Kurban ini ya Ustadz. Ya. Di akhir ini saya berpesan kepada anak-anak sekalian, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan cinta itu hanya tidak dalam omongan saja. Kalau kita mengaku mengabdi kepada Allah, jangan hanya katakan bahwa Anda mengabdi kepada Allah saja, tetapi pada saatnya Anda akan melewati masa-masa yang harus berkorban, pengorbanan diri kita. Karena konsekuensi dari sebuah pengabdian, kecintaan kepada Allah adalah pengorbanan. Kalau kita beribadah kepada Allah belum pernah berkorban, jiwa raga kita, bisa jadi keimanan kita ini masih setengah-setengah. Tetapi ketika kita sudah rela berkorban, berkorban ini tidak hanya sekedar berkorban uang harta ya, tetapi bagaimana gigihnya seorang siswa master untuk bertahajud, betapa gigihnya seorang santri siswa SD Muhammadiyah 1 Tempuran ini untuk sholat duha, melewati masa-masa ketika bersama teman-temannya. Kan ada ini, ketika mau beribadah temannya menggoda, akhirnya nggak jadi. Maka inilah konsekuensi dari sebuah pengorbanan, konsekuensi dari sebuah pengabdian, konsekuensi sebuah kecintaan, keimanan. Kalau kita rindu sama Allah, maka jangan pernah menjadi manusia yang biasa-biasa saja, tetapi jadilah manusia yang luar biasa dan kelak akan berjumpa dengan Allah dengan wajah tersenyum. Saya kira itu. Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Ustadz Furi, banyak sekali pencerahan ilmu yang kita dapatkan ya anak-anak di hari ini ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah satu demi satu pertanyaan sudah Ustadz Furi Fariansyah jawab ya teman-teman.
Kalau ada yang masih penasaran, anak-anak bisa kok tanyakan langsung ya ke guru di sekolah ya, insya Allah bisa kirim langsung ke sekolah atau ketika bertemu dengan Pak Guru di sekolah bisa ditanyakan kembali. Tapi Pak Guru yakin ya, Pak Fuad yakin di hari ini teman-teman insya Allah semuanya memahami ya, semuanya sudah tahu sekarang ilmunya ya, dari pertanyaan pertama tadi sampai pertanyaan terakhir teman-teman insya Allah sudah memperhatikan dan tahu semuanya sekarang. Lebih cerah lagi ya, lebih banyak pengetahuan yang teman-teman dapatkan di hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah tanpa terasa acara kita hari ini ternyata karena dibatasi oleh waktu. Betul. Ya, alhamdulillah sudah selesai dari awal sampai akhir. Sekali lagi teman-teman, mari sebagai tanda cinta kita kepada Allah, rasa kurban kita kepada Allah, tentunya jangan lupa ya, sebagai kita harus berani mengkorbankan ya rasa malas kita, kurbankan, hilangkan rasa malas kita, semangat belajar, semangat beribadah, tetap semangat meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Semua teman-teman di rumah harus tetap semangat ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, dijauhkan dari mara bahaya dan juga dari semua musibah terutama pandemi COVID-19 ini. Begitu ya Ustaz ya. Baik teman-teman, alhamdulillah acara kita bincang-bincang seputar Idul Adha dalam rangka Semarak Idul Adha 1442 Hijriah bersama SD Master telah usai. Jika ada kurang lebihnya, Pak Fuad dan Ustadz Furi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.